Shalom teman-teman. Hari ini kita mau ngapain, Bu? Hari ini kita mau ibadah online, Kak Grace. Oh iya, betul banget. Tapi sebelumnya kita sapa dulu teman-teman di rumah ya. Ayo. Teman-teman, apa kabarnya seminggu ini? Kak Grace, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji Di sini juga Tuhan. ada Kak Margareta. Apa kabarnya Kak Margareta? Puji Tuhan ya, kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita sehat selalu karena kita terus mengandalkan Tuhan ya. Sekarang teman-teman di rumah kita persiapkan diri kita mau ibadah online, tetap semangat walaupun ibadah online. Kita percaya hadirat Tuhan pasti hadir di dalam ibadah kita. Nah, kita akan naikkan satu pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Oke teman-teman, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Hendra. Kita berdoa. Yesus, kami ingin ibadah online Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Kami serahkan ibadah online kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita udah menyembah Tuhan. Saat ini kita mau meninggikan nama Tuhan. Semua siap ya teman-teman? Pastinya dong Kak, semua pasti siap memuji dan meninggikan Tuhan. Bener banget Bu. Nah kita mau menyanyikan satu lagu. Kita mau bawa kabar gembira. Kita membawa kabar gembira Iya, buat siapa tentang Kak? Tuhan Yesus.
Tuhan pastinya. Yesus. Betul. Ayo teman-teman di rumah, kita masih semangat ya, bangkit Bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Kini aku bawa kabar gembira. Kini aku bawa kabar gembira tentang Yesus anak Allah. Ikut Dia aku bahagia, ikut Yesus aku bersuka, penuhi sukacitaku. Kini aku bawa kabar gembira Tentang siapa? tentang Yesus anak Allah. Ikut Dia aku bahagia, ikut Yesus aku bersuka, penuhi sukacitaku. Mari kita bersama-sama membawa kabar ke seluruh dunia, sehingga semua manusia menerima keselamatan yang dari Allah. Kita angkat pujian ini dari awal. Kini aku bawa kabar gembira Tentang Yesus. tentang Yesus anak Allah. Ikut Dia aku bahagia, ikut Yesus aku bersuka, penuhi sukacitaku. Kini aku bawa kabar gembira tentang Yesus anak Allah. Ikut Dia aku bahagia, ikut Yesus aku bersuka, penuhi sukacitaku. Mari kita bersama-sama membawa kabar ke seluruh dunia, sehingga semua manusia menerima keselamatan yang dari Allah. Mari kita bersama-sama membawa kabar ke seluruh dunia, sehingga semua manusia menerima keselamatan yang dari Allah, yang dari Allah, yang dari Allah, yang dari Allah. Puji Tuhan, masih semangat ya teman-teman. Semangat. Kita mau nyanyi lagu Nyanyi Glory. Nyanyi Glory. Ayo teman-teman, masih semangat, masih berdiri. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi.
kita mau mendengarkan cerita firman. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman, kita akan naikkan satu pujian lebih dalam lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, tentunya semua baik ya, sehat, amin. Ya, yang sakit berdoa ya, sama Tuhan minta kesembuhan ya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tadi puji-pujian sudah, yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan ibadah online hari Minggu ini. Mari Tuhan berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan jadi berkat buat kami. Berkati kami Tuhan, urapi kami ya Bapa. Walaupun kami Tuhan berbeda-beda tempat, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, kita masih online ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan dengan judulnya
jangan takut, Tuhan pasti menolong. Tetapi sebelumnya kita mau nonton video dulu ya, video cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, selamat menonton. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Ya, bagaimana ceritanya? Ya, sudah menonton ya, sudah disimak dengan baik-baik ya. Nah, adik-adik, ya, Tuhan Yesus, ya, bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati, tapi Tuhan Yesus juga bisa mengendalikan air dan angin, ya. Nah, ceritanya sebelum kejadian itu Tuhan Yesus baru melakukan suatu mukjizat. Dia memberi makan banyak orang, ya, dan makanan ini tidak kurang, bahkan bersisa hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tentunya adik-adik sudah pernah mendengar ceritanya ya. Nah, kali ini ya Yesus menyuruh setelah mukjizat memberi makan orang banyak, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi naik perahu ya, menyeberangi sungai Danau Galilea ya. Nah, Yesus ya nggak ikut, hanya murid-muridnya aja. Akhirnya mereka pergi ya. Tuhan Yesus ditinggal sendiri, lalu dia naik ke atas gunung dan dia berdoa ya. Tadi kalian sudah melihat, kakak bahas lagi ya sedikit ya. Nah, Yesus berdoa sampai tengah malam ya. Lalu dia melihat, dia turun, dia melihat ya, danau airnya gelombangnya tinggi. Kenapa? Karena ada angin, ya ada angin sakal ya, di mana airnya jadi bergelombang ya, dan kemudian anginnya begitu kencang ya. Tetapi Tuhan Yesus mau menyusul mereka ya, naik perahu mereka ya, walaupun di tengah badai ya, angin kencang ya, air yang bergelombang, Yesus menyusul mereka dengan berjalan di atas air.
Waduh, hebat ya. Iya, hebat Tuhan Yesus kok. Ya, apa sih yang nggak bisa sama Tuhan Yesus? Dia kan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, ya, ketika sudah hampir jauh, ya, dia berjalan, sudah bermil-mil ya perahunya ya, berjalan. Nah, ketika sudah hampir sampai, ya, murid-muridnya melihat dari jauh, ya, mereka ketakutan, ya, dalam situasi seperti itu, perahunya sedang diombang-ambing oleh gelombang, ya, melihat Tuhan Yesus Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka tambah ketakutan, ya. Lalu ada yang berteriak, itu hantu, ya. Lalu Tuhan Yesus berteriak, jangan takut, ini aku, ya. Salah satu muridnya yang bernama Petrus bilang, kalau memang itu Tuhan, suruh saya ke sana, ya, untuk berjalan di atas air menyusul Yesus. Lalu apa kata Tuhan? Ayo, apa yang terjadi? Ya, Petrus mau. Ya, dia percaya sama Tuhan. Ya, kalau dia bisa berjalan di atas air. Gimana kalau adik-adik? Ya, dan akhirnya apa? Petrus turun dari perahunya dan dia berjalan di atas air. Ya, dia mampu berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai merasakan ada gelombang dan angin, tiba-tiba dia merasa takut. Nah, ketika dia mulai merasa takut, dia tenggelam. Ya, perhatikan adik-adik, ketika dia mulai merasa ketakutan, bimbang, dia tenggelam. Ya, dan dia berteriak, Tuhan tolong aku. Lalu apa kata Tuhan? Yuk kita baca ya. Kita buka Alkitab kita masing-masing, ya. Matius 14 ayat 22 dan 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ, ya. Nah, kembali ya, waktu Petrus ketakutan, ya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kita baca lagi ya. Dari Matius 14 ayat mulai dari ayat 30 ya. Sampai dengan 33. Ya, sama-sama baca ya. 30 sampai 33. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, adik-adik ya, seharusnya Petrus tidak takut ya, tapi ya namanya manusia kadang-kadang suka ragu ya. Kalau sudah Tuhan yang suruh, pasti Tuhan akan bantu. Kita nggak boleh takut ya. Demikian pula kalau Tuhan suruh kita berdoa, tiap pagi berdoa, baca Alkitab ya, kita bilang nggak mampu ya, banyak tugas, banyak PR, bangun kesiangan. Sebenarnya kita mampu, tapi kita tidak mau melakukannya ya. Jadi kita harus ikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, karena semuanya kita dapat melakukannya ya. Kalau kita disuruh berbuat baik, kita harus tetap berbuat baik. Kenapa? Mampu, karena kan ini perintah Tuhan. Pasti kita mampu melakukannya ya. Jangan nggak percaya, jangan menjadi lemah, jangan terganggu oleh lingkungan luar. Kita fokus ya. Kalau Petrus fokus, nggak keganggu dengan rasanya ada angin atau apa ya, akhirnya apa? Yang ada ketakutan, akhirnya kita tidak mampu, iman kita jadi lemah. Nah, sama ya seperti belajar online ya. Siapa di sini yang sudah mulai bosan belajar dari rumah? Kak,
pelajarannya sulit. Beda kalau belajar di sekolah, ada guru yang langsung ngajarin, bisa tanya teman, ya. Nah, kalian harus pintar berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih jawaban. Banyak cara Tuhan, ya, untuk menjawab kesusahan kita, ya. Tuhan tiba-tiba kasih ide. Kalian bikin grup, ya, khusus deh grup yang Madya dulu sama Tunas, ya. Nah, nggak apa-apa, ada kakak kelasnya. Kalau nggak ngerti tanya sama kakak kelas, ya. Kalian diskusi, jangan kebanyakan main, ya. Habis belajar bukannya kerjaan PR malah main TikTok atau lain sebagainya. Kalian buang waktu sampai mungkin kalian ada yang stres. Aduh, saya nggak diajarin, nggak ada tatap muka, belajarnya juga hanya dikasih tugas. Nanti saya naik kelas, ya. Yang ada itu kita tambah stres, ya. Bukannya menyelesaikan masalah, ayo bergerak. Kita harus pintar menyelesaikan masalah. Jangan seperti udah nggak ada jalan tertutup. Lah, bukan nggak ada jalan tertutup, kitanya nggak mau minta sama Tuhan, kita nggak berdoa. Jadi Tuhan nggak kasih tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Kita harus berserah sama Tuhan. Tanya sama gurunya, jangan takut. Kalau gurunya ditanya kita nggak ngerti, apa iya gurunya marah-marah? Enggak, ya. Kadang-kadang gurunya bilang begini, kebetulan Bu Guru tahu, ya. Kok ini diam aja sih? Kalau nggak ngerti kenapa nggak nanya gitu, ya. Ketika ada anak yang nanya, gurunya senang, ya. Oh, berarti dia sungguh-sungguh, ya. Nah, gimana adik-adik, percaya sama Tuhan? Ya, kalau kita percaya, lakukan yang terbaik. Kita percaya Tuhan Yesus pasti menolong. Walaupun online, kita tetap mampu belajar, ya. Kita mampu berdoa, kita mampu berbuat baik. Puji nama Tuhan. Sampai sini dulu firman Tuhan, ya. Sampai ketemu lagi. Shalom. Ya. Nah, sebelum penutup, ya, sebelum berdoa nanti ada pertanyaan untuk adik-adik, ada 4, ya, pertanyaan. Nanti boleh dikirim. Lihat nanti pertanyaannya, ya, ada di bawah ini, ya. Silakan dikirim, ya. Tuhan memberkati. Teman-teman di rumah tadi sudah mendengarkan cerita firman, ya. Kak Grace, ya, tadi firmannya bagus sekali kan? Iya, betul, Bu. Nah, tadi firmannya tentang jangan takut. Jangan takut karena Tuhan Yesus selalu menolong. Jadi ada di rumah juga tidak boleh takut, ya. Iya. Teman-teman di rumah nggak boleh takut. Nggak boleh. Nggak boleh. Apapun yang terjadi, apalagi di masa-masa seperti ini, ya Kak, ya. Kita nggak bisa tatap muka, sekolah minggu, sekolah sekuler juga. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan, semuanya sudah rencana dari Tuhan. Kita tidak boleh takut karena semuanya biar Tuhan yang menolong, ya. Nah, sekarang kita mau tutup, ya Kak, ya. Ya. Kita mau tutup ibadah kita. Minggu depan adik-adik kembali menonton ibadah sekolah minggu, ya. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian, mulia bagi anak domba. Mulia
bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Kalau boleh Tuhan, pada siang hari ini kami memuliakan nama-Mu, kami memuji nama-Mu, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun online Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu terus ada atas kami, hadirat-Mu terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan Engkau selalu menolong kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut Tuhan, karena Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai kami, dan biarlah Tuhan setelah ibadah ini Tuhan kami membawa suatu hal yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari berbagai macam penyakit Tuhan, virus-virus Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami selalu dalam lindungan-Mu, kami selalu dalam lingkupan-Mu Tuhan, sehingga kami dijauhkan Tuhan dari segala macam itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan.